Sobat Suara Data, selamat datang di podcast perdana Suara Data, survei dan ulasan aspirasi rakyat UNESA melalui data. Program ini merupakan program kerja dari Kementerian Data Strategis BEM Universitas Negeri Surabaya. Program ini hadir dikarenakan kami telah mengumpulkan survei dan juga ulasan mahasiswa UNESA sehingga kami dapat menyamakan pemahaman terkait kehidupan perkuliahan, organisasi, dan juga isu-isu yang seringkali dibahas oleh mahasiswa UNESA. Untuk episode perdana ini, topik yang akan kita angkat adalah seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa. Topik ini seringkali dibahas baik oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Untuk membahas topik kali ini, nggak lengkap kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sudah lama berkecimpung di dalam organisasi ataupun event-event kampus. Telah hadir di samping saya yaitu Mas Labib Zaidan yang merupakan Wakil Menteri Keolahragaan dan juga Seni. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya kesini naik apa Mas? Naik buruk saya. Naik buruk. Kalau gitu buruknya parkir mana nih Mas? Parkirnya di basement. Parkirnya di basement, Oke. Karena kepanasan dia nanti. Oh, kalau karena di luar. kepanasan. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau bertanya terkait organisasi ataupun event kampus yang pernah Mas Labib jalani selama perkuliahan. Mungkin boleh disebutkan beberapa, Mas? Ormawa atau Ormawa, apapun? Apapun. Kalau dari Maba, kebetulan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Itu kebetulan saya di BPH, di Sekretaris, tahun 2023. Kemudian tahun berikutnya ya coba-coba karena hidup ini perlu dicobain. Hidup. Aku pindah ke legislatif. Alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi Ketua Umum DPM FIKK tahun 2024. Seperti itu. Kemudian di tahun ini, di tahun 2025 dapat amanah lagi di Wakil Menteri Seni dan Olahraga. Oh, berarti Mas Labib ini sering memegang jabatan yang cukup penting nih dalam sebuah organisasi. Tapi sebelum masuk lebih jauh, izin flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu ketika Mas Labib masih menjadi maba. Apakah Mas Labib ketika tahun pertama itu langsung mantap akan ikut organisasi atau masih bingung dan juga labil? Pasti, izin aku jawab ya? Iya. Pasti sebagai maba kita itu pasti bingung, pasti labil. Apakah kita perlu ikut organisasi? Apakah kita ada benefitnya nggak sih ikut organisasi itu? Nanti ganggu kuliah nggak sih dan sebagainya, itu pasti. Sebagai maba kita pasti akan merasakan hal itu. Kita akan dilema, bimbang. Tapi saat itu saya coba mencari tahu. Aku tanya ke kating-kating, entah itu kating prodi, kating fakultas atau di tataran universitas ataupun di daerah saya juga, daerah Tulungagung, begitu. Jadi kalau ngomongin bimbang atau enggak, ragu atau enggak, pasti ya. Tapi kemudian setelah aku cari tahu, kira-kira cocok enggak sama aku, itu akhirnya jadi yakin deh untuk ikut organisasi. Yang penting adalah kita harus tahu tujuan kita untuk join organisasi itu apa, gitu. Nah, ketika survei kemarin kita kumpulkan itu banyak banget nih mahasiswa itu yang malah takutnya ketika join organisasi kuliahnya jadi terganggu karena nanti fokusnya terpecah menjadi dua antara perkuliahan dan juga organisasi. Menurut Mas Labib dengan fenomena ini bagaimana cara mengatasinya, Mas? Takut terganggu kuliahnya. Iya. Takut tugasnya banyak dan nggak bisa dikerjakan, terus dan lain sebagainya lah ya. Takut keganggu sama kesibukan organisasi. Sebenarnya esensi dari ikut organisasi atau tujuan dari ikut organisasi itu ya itu bagaimana kita mengatur waktu antara kesibukan kita di organisasi, kemudian kesibukan kita di perkuliahan, kesibukan kita mungkin di interaksi sosial dengan teman-teman ataupun dengan keluarga dan lain sebagainya. Tujuan utamanya seperti itu. Nah, tips dari Mas Labib nih biar antara organisasi dan juga kuliah ini bisa seimbang. Karena kan melihat dari profil Mas Labib di tahun pertama sudah join ke organisasi nih. Sebenarnya kalau ngomongin seimbang itu sesuatu hal yang mustahil.
Jujur aja ya. Kalau ngomongin seimbang antara kuliah dan organisasi itu mustahil, tidak mungkin. Pasti di suatu momen akan ada salah satu yang dalam tanda kutip kalah. Harus dikalahkan, seperti itu. Karena kita harus memprioritaskan salah satunya. Jadi, tapi bukan kok yang satunya ini ditinggalkan, enggak ya. Tapi menjadi prioritas kedua atau ketiga, seperti itu. Jadi kita fokus kepada prioritas utama kita. Seperti itu. Kita harus bisa menentukan itu dulu. Nah, jadi sebenarnya kan tidak bisa seimbang yang benar-benar 50% nih. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Mustahil itu. Mustahil itu, Iya. Oke. Kalau menurut Mas Labib sendiri, misal kita ini nggak bisa menyeimbangkan itu, tapi kita tetap mau join organisasi, apakah kita gas aja join atau lebih baik kita atur dulu manajemen waktu kita dengan baik? Gini. Aku peringat kata-kata dari guruku, itu beliau bilang gini, bermimpilah setinggi langit, maka ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu. Jadi ya coba aja dulu, tapi ya jangan tanpa mikir ya, jangan tanpa mikir. Kita harus bisa melihat peluangnya seperti apa terlebih dahulu, resiko terbesarnya apa. Kita harus menganalisis itu terlebih dahulu. Dan kita jangan sampai lah diri kita ini berada di zona nyaman aja. Kita harus selalu mencari tantangan-tantangan sehingga kita bisa improve, diri kita bisa improve, bisa segala hal dan lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi. Nah, membahas terkait zona nyaman sendiri, banyak kan mahasiswa yang menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang nih, itu kan udah di zona nyaman mahasiswa banget. Menurut Mas Labib sendiri, apakah ketika mahasiswa berada di zona nyaman itu tuh mahasiswa tidak bisa berkembang karena tidak mengikuti organisasi atau justru mereka tetap bisa berkembang dengan cara yang lain? Atau mungkin Mas Labib boleh sebutkan cara-caranya? Oke. Pertanyaannya tricky ya. Kalau ngomongin zona nyaman itu sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Yang bisa nentuin zona nyaman diri kita, ya juga kita sendiri. Apakah mahasiswa kupu-kupu itu zona nyaman? Aku nggak berani memutuskan seperti itu. Karena mungkin aja bagi mereka itu hal yang tidak nyaman. Karena mungkin mereka harus pulang pergi dari Surabaya ke Jombang. Itu bukan zona nyaman dong. Iya, betul. Itu sebuah effort. Dia berani keluar dari zona nyamannya untuk mengambil tantangan pulang pergi dari Jombang ke Surabaya. Jangan menyamaratakan bahwasanya semua mahasiswa kupu-kupu itu zona nyaman. Kita nggak bisa gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang yang banyak lah. Harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Nah, gimana cara Mas Labib biar mahasiswa ini nggak menjadi mahasiswa kupu-kupu, mau join organisasi? Mungkin boleh diceritain event atau kegiatan kepanitiaan yang paling berkesan nih selama Mas Labib mengikuti organisasi. Oke. Kalau ngomongin organisasi, hal apa sih yang paling berkesan? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Karena di setiap hari, di setiap minggu, itu pasti akan ada suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru, suatu tantangan baru untuk kita, suatu hal yang menarik bagi kita. Sehingga kita bisa improve diri kita di sana. Kalau untuk event dan organisasi, kebetulan baru kemarin banget Kementerian Seni dan Olahraga ngadain Unisaran Fest. Yang serangkaian sama PRM kemarin. Kemarin saya juga dibantu oleh Pak Sekjen kami, Kemenko kami, yaitu Mas Hanafi. Terima kasih Mas Hanafi. Dan juga Ketupel, ada Mbak Herliana, dan teman-teman Kementerian Seni dan Olahraga juga volunteer juga. Banyak banget kemarin volunteernya. Jadi alhamdulillah mereka tuh antusias ternyata kepada kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan kata Mas Labib semuanya berkesan, semuanya bagus-bagus semua nih. Tapi apakah semuanya bermanfaat, Mas? Oke. Pertanyaan menarik ini. Semuanya berkesan, tapi nggak semuanya bermanfaat. Saya tanya apakah semuanya bermanfaat. Oh, kalau semuanya gitu. Bermanfaat, ya dijawab semuanya bermanfaat. Oke. Ya pasti kalau ngomongin manfaat,
ngomongin manfaat ini luas ya. Aku mandangnya ini luas. Apakah manfaat ini bagi diri kita sendiri? Yang pertama. Yang kedua, apakah manfaat ini bagi orang lain? Yang ketiga, apakah manfaat ini bagi lingkungan dan lain sebagainya? Karena mungkin kegiatan atau event atau apapun lah, ini tidak bermanfaat bagi kita, tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan aku rasa itu no problem sih, gak masalah. Bahkan itu malah poin plusnya, karena kita bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa bermanfaat kepada lingkungan. Karena kata guru saya, itu kamu itu harus hablum minallah, menjaga hubungan dengan Tuhan. Kemudian hablum minan nas, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kita harus bermanfaat bagi sesama manusia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam. Kita harus berhubungan baik dengan lingkungan sekitar kita, termasuk alam, pohon, air, dan sebagainya, seperti itu. Nah, Ngomongin manfaat. Misalnya, tadi kan manfaatnya ada berbagai macam ya. Kalau Iya. misalnya secara general, satu aja deh manfaat yang paling besar menurut Mas Labib kalau kita join organisasi. Oke, manfaat yang paling besar dan paling nyata menurutku itu adalah relasi. Relasi dan pengalaman menghadapi fenomena-fenomena yang ada di organisasi, dinamika yang ada di organisasi ataupun kegiatan. Itu menurutku manfaat yang paling besar. Sehingga ketika kita nanti kembali kepada masyarakat, kita sudah terbiasa dari lingkungan organisasi tersebut. Kita bisa interaksi sosial dengan mudah, kemudian kita bisa menyikapi suatu hal dengan tenang, kita bisa menyikapi suatu hal dengan bijak, dan lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh. Tapi dengan catatan, teman-teman harus bisa memanfaatkan hal tersebut, harus bisa melihat peluang dan berani mengambil peluang tersebut. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil survei kami, itu sebagian besar mahasiswa itu bilang organisasi itu penting, tetapi ada juga yang merasa kurang relevan. Menurut Mas Labib sendiri terkait fenomena ini bagaimana? Itu hal yang wajar ya, kalau menurut pandanganku itu adalah hal yang wajar. Karena kita bertumbuh, kita berproses itu tidak hanya dari organisasi. Mungkin segelintir teman-teman di sana ada yang kuliah ini sambil kerja. Ada beberapa teman-teman di sana yang kuliah itu sambil harus menjaga orang tuanya atau menjaga adiknya dan lain sebagainya. Jadi tidak harus lah untuk ikut organisasi, itu tidak harus. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita bisa melihat peluang itu tadi. Melihat peluang dan kita berani mengambil peluang tersebut untuk kita improve diri kita. Tapi yang paling banyak di organisasi. Paling banyak di organisasi. Iya. Nah, misal nih, banyak banget kan mahasiswa tadi yang bilang kalau organisasi itu penting. Tetapi ketika dia memiliki kondisi tantangan seperti yang Mas Labib sebutkan, bekerja ataupun merawat keluarga, tapi tetap mau join organisasi nih, cara mengatasinya gimana menurut Mas Labib? Menurutku ini bukan gimana-gimana ya, tapi kalau menurutku pribadi, mereka egois. Mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri. Sebelum kita bergabung kepada organisasi atau sebelum kita berinteraksi sosial dengan orang lain, kita harus bisa bercermin terlebih dahulu. Kita harus mawas diri terlebih dahulu. Bagaimana sih kita berucap, bagaimana kita berlaku, dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu, ayo kita ngomongin orang lain, kita ngomongin lingkungan, dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau bicara ideal, menurut Mas Labib sendiri, seharusnya organisasi mahasiswa itu berperan seperti apa dalam kehidupan kampus? Dalam kehidupan kampus ya, spesifik ke sana. Spesifik. Bisa diulang? Jadi menurut Mas Labib, idealnya sebuah organisasi dalam kehidupan kampus itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai apa? Berperan sebagai apa Untuk organisasi untuk kehidupan mahasiswa. kampus mahasiswa? Seharusnya, kalau menurutku ya, seharusnya yang pertama, organisasi kampus itu harus menjadi wadah bagi
teman-teman di kampus itu sendiri. Tergantung dari mana tatarannya. Ketika kita ngomongin BEM universitas idealnya harus mampu menjadi wadah bagi teman-teman selingkung UNESA. Wadah apa? Banyak banget di BEM UNESA itu. Bisa cek di IG, itu ada kementeriannya, ada 17 kalau nggak salah ya, atau lebih. Ya banyak banget pokoknya. Nanti silahkan dicek aja di IG-nya BEM UNESA. Terus kalau di tataran BEM fakultas, kita juga harus idealnya, kalau menurutku itu harus bisa menjadi wadah bagi teman-teman selingkung fakultas juga. Seperti itu. Jadi jangan hanya terbatas bermanfaat atau menjadi wadah bagi fungsionaris saja. Kalau bisa, idealnya, kalau bisa ya, itu bisa menjadi wadah dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa yang ada di kedudukan mereka berada. Seperti itu. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, ada nggak pesan khusus buat mahasiswa baru, buat adik-adik yang baru masuk nih Mas? Mungkin yang masih bingung ikut organisasi atau enggak, mungkin Mas Labib punya pesan khusus nih buat adik-adik maba. Adik-adik maba ya? Iya, adik-adik maba yang baru masuk nih Mas kemarin. Aku juga maba loh Kak. Oh, aku juga maba nih kebetulan. Pesan buat teman-teman maba, mahasiswa baru Garda UNESA tahun 2025. Kemarin nama apa namanya? Gak ada ya, PKKMB-nya gak ada namanya ya? Garda UNESA gitu doang ya? Oh, kalau yang ada namanya fakultas ya? Iya. Garda UNESA 2025, semangat dalam mencari ilmu dan belajar pastinya. Karena tujuan kita ke sini, ke Surabaya ini adalah yang pertama adalah mencari ilmu, itu pasti. Tapi ilmu itu tidak hanya di bangku perkuliahan saja. Kita bisa mencari ilmu di mana aja. Tergantung bagaimana kita melihat peluang-peluang dalam mencari ilmu tersebut. Pinter-pinter diri aja. Pinter-pinter diri. Jadi buat adik-adik maba, pinter-pinter diri dan jangan lupa join apa Mas? Organisasi. Makasih Mas Labib sudah menyempatkan waktu dan juga udah sharing-sharing ke kita terkait organisasi. Semoga obrolan kali ini bisa jadi insight buat teman-teman maba ataupun mahasiswa lama dalam menentukan jalan selanjutnya apakah harus join organisasi ataupun tidak. Terima kasih banyak udah diundang. Oke Sobat Suara Data, jangan lupa isi link survei yang akan kami share di bawah ini dan sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah!